Halo semuanya, welcome to Respect. Readers punya podcast. Sebelumnya kenalin, nama saya Zaki Prandoko dan dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat menarik khususnya di kalangan mahasiswa logistik nih. Yang judulnya adalah Melampaui Kurir Memahami Peran Luas Dunia Logistik. Yang dimana topik tersebut bertujuan untuk dibahas untuk kepada masyarakat awam yang dimana belum terlalu mengenal logistik itu seperti apa. Terkadang logistik masih dianggap sebagai pengantar paket. Ya, contohnya misalkan kayak saya nih ketika pas mau daftar Universitas Logistik Bisnis Internasional, mereka menganggap kalau cita-cita saya jadi paket. Jadi apakah itu benar? Kita langsung aja. Saya nggak akan sendiri pada hari ini. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Ketua Prodi Manajemen Logistik yang dimana beliau memiliki keahlian terkait riset operasi logistik, optimalisasi logistik, dan pergudangan. Kemudian beliau juga berpengalaman di analisis kinerja rantai pasok. Berikan tepuk tangannya untuk narasumber kita, Ibu Irayanti Adrian, SSIMT. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita bahas topik utama nih, Bu. Kesibukan Ibu hari-hari ini apa, Bu? Ya, kesibukannya seperti biasa ya, ngajar, penelitian, bikin paper, ya gitulah urusan-urusan dosen ya. Ini sangat menarik ya teman-teman ya. Beliau merupakan salah satu ketua program studi yang di kampus ini, tapi beliau bisa memanage waktu dalam segi mengajar juga, Bu ya. Soalnya saya pernah diajar oleh beliau pas semester 3 pas mata kuliah TKM, Teknik Quality Management, kayak gitu. Nah, Bu, pada kali ini kita akan membahas topik terkait bagaimana sih kita harus merubah perspektif masyarakat terkait memahami peran luas dunia logistik. Jadi supaya logistik tuh nggak dianggap cuma pengantar kurir saja gitu, pengantar paket saja maksudnya. Okay. Nah, untuk ini, Bu, sebenarnya kita ketahui kan masyarakat masih banyak di luar tuh menganggap kalau logistik itu hanya sekitar paket, sekitar pengiriman dan penyimpanan barang di gudang. Mungkin Ibu bisa sedikit sharing mengenai peran dunia logistik yang belum masyarakat ketahui itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Terima kasih ya, Zaki ya. Selamat siang semuanya, teman-teman Readers dan teman-teman yang lain ya. Betul ya, kalau misalkan kita bicara masalah logistik itu luas sekali begitu ya. Supaya lebih gampangnya kebayang aja apa satu barang, coba bayangin satu barang yang ada di tangan kita sekarang begitu ya. Nah, coba itu ditelusuri dari bahan mentahnya sampai barang tersebut ada di tangan kita, itu semuanya adalah proses logistik gitu. Dari mulai pembelian barang barang mentahnya begitu ya, dari terus diproduksinya, lalu dikirim misalkan dari gudang begitu ya, disimpan dulu di gudang mungkin sebelum dipakai begitu, lalu dijual di retailer yang besar mungkin gitu ya, terus nanti dari retailer atau ke distributor atau sampai ke warung-warung kecil sampai kita dapat ke rumah, itu adalah logistik begitu. Jadi bayangin ya, kalau logistik dibilang sebagai pengantar aja itu agak sakit hati juga gitu ya. Agak sakit hati juga begitu ya. Sebenarnya logistik itu luas sekali begitu ya. Mulai dari raw material sampai barang jadi itu ada di tangan kita untuk dikonsumsi begitu ya, atau untuk dipakai ataupun untuk diapa. Ini berlaku untuk semua barang gitu ya. Jadi bukan hanya barang yang kita pesan di online begitu, itu hanya bagian kecilnya aja begitu. Kalau dibilang hanya kurir saja itu hanya bagian kecil jadi saja dari dunia logistik yang besar sekali begitu. Berarti ini perlu ketahui ya teman-teman ya, kalau sekedar kita cuma nganggap logistik itu cuma pengiriman paket, penyimpanan barang, itu salah. Karena terutama khususnya terkait manajemen logistik itu sendiri, kita di ULBI ini memahami bagaimana prosedurnya, cara mengontrolnya, dan hal simpelnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak ada mobil bak ngangkut pasir, itu sebenarnya ada tujuannya, yaitu untuk mengantarkan barang ke tempat pembangunan contohnya. Kemudian ada setiap hari, kalau teman-teman pahami itu terkait ada truk-truk yang unloading barang ya, setiap jamnya itu punya jam-jam tertentu. Karena prosedur itu tuh perlu dipahami dan gak sembarangan untuk lalu lalang kayak gitu. Nah ini, Bu, ini cukup menarik banget, Bu. Makin kita pembahasannya makin dalam terkait pendefinisian dunia logistik dan apa sih yang membedakan dengan
industri kurir, Bu? Oke. Gitu. Kalau kita turunkan by definition ya, Ya. dari definisinya tadi bahwa logistik itu adalah bagaimana kita merancang pergerakan barang dari awal gitu ya, dari supplier sampai ke akhir. Begitu juga bisa dianalogikan menjadi dunia logistiknya atau dunia industrinya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara dunia industri logistik, berarti industri yang ada di semua aktivitas itu gitu. Berarti apa? Kalau kurir adanya di mana? Ya bagiannya itu begitu. Jadi apa sih bedanya industri logistik sama industri kurir? Industri kurir adalah bagian dari industri logistik gitu. Jadi industri logistik itu yang besarnya ya bisa dibayangin sebagai payungnya begitu ya, atau dunianya begitu ya. Industri kurir itu hanya bagiannya saja. Industri kurir itu berfokus pada mendeliver mungkin dari satu titik ke titik yang lain begitu ya. Tapi kalau industri logistik itu termasuk di dalamnya industri pergudangan, industri manufaktur, industri supplier begitu ya, industri pokoknya semuanya begitu, semua yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas logistik itu gitu ya. Jadi beda antara industri logistik dengan industri kurir. Industri kurir adalah bagian dari industri logistik yang sangat besar itu gitu. Itu simpelnya gitu ya. Bahwa di dalam industri logistik itu ada perusahaan-perusahaan banyak begitu, itu banyak sekali memang gitu ya. Dan memang masing-masing punya core atau punya fungsi bisnis yang mungkin spesifik. Kayak industri kurir spesifiknya mengantarkan. Ada juga industri pergudangan, dia core bisnisnya itu adalah menyewa-nyewakan gudang begitu ya. Nah, itu juga termasuk industri logistik begitu. Ada yang misalkan kayak regulator kayak PT KAI atau Pelindo atau Damri atau apa, itu core bisnisnya itu memang di transportasinya, dan itu juga bagian dari industri logistik gitu. Ya, jadi industri logistik itu besar, industri kurir itu bagiannya. Yang tentu saja kalau kita bicara dunia logistik itu antara satu nggak ada yang bisa dibilang saya paling vital nih di industri logistik, itu nggak bisa gitu ya. Misalkan kurir nih yang paling vital gitu ya di dunia logistik, di dunia industri logistik. Ya nggak bisa juga kurir tanpa ada misalkan barangnya, ya ngapain gitu, apa yang diantar gitu ya. Jadi semuanya itu harus bersinergi lah semuanya gitu, semua di dalam industri logistik. Ada supply chain juga ya. Supply chain management ada di sana gitu. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak berperspektif lagi ya kalau logistik itu sama dengan kurir ya. Jangan kayak gitu ya. Karena kita dalam sebuah dari kehidupan tersebut ada yang namanya stakeholder, kemudian ada yang namanya buat kerjasama atau satu sama lain, itu penting banget terkait yang namanya kerjasama dan pengontrolan itu tersendiri. Nah, tadi sempat disinggung industri kurir ya. Kan Indonesia tuh bisa dibilang industri kurirnya udah improving nih Bu ya, udah meningkat. Dari yang awalnya cuma pengantar barang, sekarang udah yang namanya pengantar makanan. Mungkin teman-teman tahu sendirilah yang sering mesen Shopee Food nih. Nah, Bu, ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh industri logistik khususnya di kurir tersendiri di Indonesia tuh apa sih? Industri kurir di Indonesia ya, spesifiknya di Indonesia tentu saja ada sekarang ini disrupsi yang tidak hanya berlaku untuk industri kurir gitu ya. Untuk industri yang lain juga banyak disrupsinya gitu ya. Salah satunya adalah disrupsi teknologi begitu ya. Nah, itu juga harus diakomodir oleh industri-industri kurir di Indonesia. Contohnya seperti ini. Tadi bilang katanya bukan hanya mengirimkan barang saja, tapi sekarang sudah masuk ke makanan. Artinya apa? Barang yang dikirim, barang bukan makanan atau yang disebut dengan perishable gitu ya, perishable goods, itu kan beda. Harus cara pengirimannya itu beda dengan yang perishable goods gitu ya, yang cepat busuk gitu ya, seperti makanan atau darah gitu ya. Untuk transportasi darah begitu, itu juga harus punya penanganan khusus begitu ya. Nah, itu merupakan satu tantangan untuk industri pengiriman sekarang. Dan juga tantangan lain sebenarnya di Indonesia itu adalah karena Indonesia itu besar sekali ketidakpastiannya, terutama ketidakpastian karena misalkan macet atau infrastruktur lah ya, berhubungan dengan infrastruktur. Sedangkan industri kurir itu punya yang namanya service level agreement yang harus dikirimkan kinerja dari industri kurir tersebut gitu. Artinya gini, kalau kamu pakai
satu layanan kurir misalkan one day service, kan kamu expect-nya akan datang 1 hari begitu ya, barang tersebut akan sampai 1 hari. Tapi di Indonesia itu banyak ini apa sih namanya, tidak sesuai dengan ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastiannya itu entah macet atau terutama sih macet ya, infrastruktur lah terutama gitu ya. Nah itu juga merupakan tantangan di negara kita gitu ya. Selain itu misalkan kalau saya sih bisa dibilang regulasi ya. Regulasi masih menantang. Contohnya gini, kayak seperti GrabFood begitu ya, atau ini nggak boleh itu ya, sorry ya. Nanti dikat aja ya. Tadi juga sempat kesebut lagi. Seperti apa ya? Regulasinya belum ada gitu ya, seperti yang apa namanya, industri kurir yang pakai sharing aset gitu ya. Sharing aset kan industrinya belum regulasinya belum ada. Itu juga satu tantangan sih untuk Indonesia ya. Apalagi Indonesia itu punya apa namanya? Ya, industri kurir tadi di Indonesia itu sangat-sangat berkembang sekali karena seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap industri online begitu ya, atau apa-apa sekarang pesannya online. Terus mau beli makanan juga online. Mau beli baju atau mau beli apapun gitu ya, itu enakan lebih online gitu ya. Nah, seiring dengan itu maka industri kurir juga akan adaptif juga lah terhadap suatu perubahan. Betul. Gitu. Tapi ya perlu diperhatikan juga si service levelnya juga begitu terhadap si pelanggan gitu ya. Seperti itu mungkin tantangannya. Sebenarnya di luar itu banyak lagi sebenarnya tantangan-tantangan yang lain. Mengenai VUCA lah, apa namanya, uncertain begitu ya. Ya, gitulah. Nah, tadi menarik nih sempat dibahas yang saya jadiin highlight tuh kalau Indonesia tuh sebenarnya bisa lebih maju, tapi khususnya dengan catatan infrastruktur yang mendukung para sumber daya juga terdukung ya, buat memadai gitu. Nah, dan sebagai logistik kurir di Indonesia juga khususnya, kita harus paham mengenai yang namanya regulasi, kemudian namanya bagaimana cara servis pelayanan terhadap pelanggan, gitu, yang dimana apabila pelanggan senang, maka logistik kurir di Indonesia bisa meningkat gitu ya Bu ya. Dan ada muncul namanya trust di situ, kepercayaan gitu. Nah, tadi kan sempat Bu, kayak saya pingin kayak satu kata yang dimana kita bisa merubah logistik kurir di Indonesia itu menjadi logistik yang bisa mengatasi semua tantangan tersebut. Kira-kira apa Bu solusinya? Satu kata. Iya, satu kata. Satu kata ini sangat mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, ya. Yaitu kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Kolaborasi pada saat ini itu adalah satu keniscayaan yang harus begitu ya. Kalaupun kita sebagai industri kurir atau kita sebagai distributor atau kita sebagai yang punya gudang atau yang manufaktur ataupun supplier, kita nggak mungkin kerja sendiri kan. Iya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pingin dunia logistik kita baik, gimana ya, berkolaborasi lah begitu ya. Tadi ada satu kata trust atau kepercayaan yang itu adalah inti atau dasar dari kolaborasi. Kita nggak mungkin kolaborasi kalau nggak punya trust atau kepercayaan gitu. Jadi itu mungkin tapi susah gitu ya untuk diterapkan, itu agak susah karena masing-masing industri juga atau masing-masing perusahaan juga punya visi dan misi, ya punya kepentingannya sendiri masing-masing gitu ya. Tapi sejauh mana mereka mau berkolaborasi, mau sharing informasi, mau bekerja sama begitu ya, masalah teknologi, masalah infrastruktur, masalah regulasi apapun, semuanya itu harus berkolaborasi. Ya. Kalau kolaborasi itu sudah ada, insya Allah industri kurir atau industri logistik di Indonesia itu pasti akan maju. Amin. Saya yakin begitu. Menarik banget sih Bu. Dan khususnya kita perlu paham juga, kita sebagai mahasiswa logistik tentu saja harus peka terhadap kolaborasi tersebut. Apabila ada yang sistem terkait perlogistikan belum kita pahami, kita mau berkolaborasi sama yang lain, entah itu diskusi, entah sama himpunan lain atau seperti apa, kita harus paham apa nih, kita harus core masalahnya itu di mana. Jangan asal berkolaborasi tapi nggak tahu inti masalahnya itu di mana gitu loh. Nah ini kan Bu, udah ngomong-ngomong udah terkait udah penerima mahasiswa baru nih. Ada nggak sih saran untuk Ibu kepada mahasiswa baru yang tertarik khususnya memilih S1 manajemen logistik gitu, supaya bisa bertahan di bidang logistik dan supply chain ini? Oke. Untuk
calon mahasiswa baru ya, Betul. calon mahasiswa baru. Dede Ya. gemes. Bercanda. Nggak boleh gitu. Oh, iya. Oke. Motivasinya begini, industri logistik itu tidak mungkin mati selama kita masih memerlukan barang yang dikirimkan gitu. Iya. Jadi prospek ke depan begitu ya, kerja kalau sekarang kita bicara tentang pekerjaan, itu logistik itu di semua industri itu ada gitu ya. Tidak hanya di industri yang memang core bisnisnya adalah logistik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau kerja di rumah sakit, ada nggak bagian logistiknya? Pasti ada begitu ya. Atau mau kerja di bank, itu ada juga bagian logistiknya. Atau di perusahaan-perusahaan misalkan manufaktur atau jasa, itu pasti ada bagian logistiknya gitu ya. Jadi jangan takut untuk masuk, mari bergabung begitu dengan kita di sini S1 Manajemen Logistik ULBI. Ya kita jualannya jualan masa depan begitu, bukan jualan masa lalu begitu. Ya insya Allah kalau misalkan Anda gabung, baik kuliah, menyerap semua ilmunya, itu pekerjaan itu akan datang ke kamu begitu. Karena pekerjaannya itu banyak begitu ya. Prospek Gitu. kerjanya tinggi istilahnya. Gitu sih. Gini teman-teman ya, pokoknya untuk mahasiswa baru, pokoknya jangan ragu buat masuk manajemen logistik, yang dimana itu bukan kita yang menjamin, tapi diri kalian intinya. Seperti tadi kita mau masuk ke suatu yang ranah tentang salah satu misalkan jurusan kita manajemen logistik, tentu saja kita harus punya core tujuan kita tuh apa ya nggak sih Bu? Kayak bukan cuman kita mau masuk sini tapi kita nggak tahu mau masuk mana. Tapi dengan masuk logistik sini, buat yang belum tahu jadi tahu nih, ternyata logistik itu seluas itu loh, kayak gitu. Jadi nggak terasa Bu ya, sudah menuju akhir. Jadi di mana tuh izin menyimpulkan ya Bu, kalau logistik itu tidak hanya tentang pengiriman barang, tapi juga ada tentang bagaimana cara mengelola aliran barang tersebut. Kemudian di barang tersebut ada informasi yang harus disampaikan kepada stakeholder lainnya, yang dimana menjadi salah satu supply chain management. Dan supply chain management tersebut bisa ada yang namanya kolaborasi yang fungsinya untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan logistik di Indonesia khususnya. Gitu. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan waktunya. Sama-sama. Dan buat teman-teman juga yang penasaran dan ingin bertanya kepada kita, kami terbuka banget. Langsung aja tulis di komen. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Himagis Ulbi dan Prodi Bu, IG Prodi apa Bu? Prodi.manajemen.logistik. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. waktunya. Sukses Himagis. Oke, thank you. Dadah guys, thank you banget. And cut.